Setiap makhluk hidup melakukan pernapasan. Inilah salah satu ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Pernapasan berarti pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan untuk proses pembakaran atau oksidasi biologi. Dalam proses oksidasi biologi, oksigen bereaksi dengan zat makanan, sehingga dihasilkanlah suatu energi. Nah, energi inilah yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan, seperti makan, berlari, berpikir, dan lain sebagainya. Selain dihasilkan energi, proses oksidasi juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air, yang nantinya akan dikeluarkan dari dalam tubuh manusia. Masuknya oksigen atau udara ke dalam tubuh manusia melewati beberapa organ tubuh, di antaranya hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara dalam proses pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi dalam menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu dan kelembaban udara oleh pembuluh darah, sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu lembab ataupun terlalu kering. Dari hidung, selanjutnya udara akan melewati faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Pada persimpangan tersebut terdapat epiglotis yang berfungsi dalam menjaga makanan agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah faring, selanjutnya udara masuk ke dalam laring atau pangkal tenggorokan. Di laring terdapat pita suara. Pada saat kita berbicara, pita suara akan bergetar, sehingga timbullah suara. Udara selanjutnya diteruskan menuju trakea atau batang tenggorokan. Trakea disusun oleh tulang rawan berbentuk cincin yang berfungsi untuk memudahkan proses pernapasan. Trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya, bronkus akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkeolus, dan bronkeolus juga akan membentuk cabang-cabang lagi menjadi gelembung-gelembung halus yang disebut sebagai alveolus.
Paru-paru terletak di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Diafragma merupakan sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru diselaputi oleh sebuah selaput yang disebut pleura. Di dalam paru-paru terdapat sekitar 300 juta alveolus. Alveolus merupakan tempat difusi antara gas oksigen dengan karbon dioksida terhadap pembuluh kapiler darah. Dari alveolus, oksigen akan berdifusi ke dalam kapiler darah. Sebaliknya, dari kapiler darah, karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus. Pada saat kita menghirup nafas atau inspirasi, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada saat kita menghembuskan nafas atau ekspirasi, udara akan keluar dari dalam paru-paru. Terjadinya inspirasi dan ekspirasi didukung oleh gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma. Berdasarkan gerakan kedua otot tersebut, maka pernapasan dibedakan menjadi dua, yakni pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk dan pernapasan perut menggunakan otot-otot diafragma. Pada pernapasan dada, saat fase inspirasi, otot tulang rusuk akan berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas, dan volume rongga dada menjadi besar. Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara masuk ke dalam paru-paru. Pada pernapasan dada saat fase ekspirasi, otot tulang rusuk akan relaksasi. Tulang rusuk turun, dan volume rongga dada menjadi kecil. Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara keluar dari dalam paru-paru. Pada pernapasan perut, saat fase inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Diafragma menjadi lebih datar, dan volume rongga dada menjadi besar. Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, pada saat fase ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi. Diafragma akan naik atau kembali ke posisi semula, dan volume rongga dada menjadi kecil, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara akan keluar dari dalam paru-paru.